Halo semua, selamat datang kembali di Onyx 3M. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara, menempati peringkat ke-7 di Asia dan ke-12 di dunia. Aliran sungai ini meliputi sekitar 795.000 km persegi dan melintasi 6 negara di Asia, Cina, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, dan Kamboja, dengan beragam nama atau julukan. Sungai ini menghasilkan sekitar 16.000 meter kubik air per detik, atau sekitar 475 km kubik per tahun dan menjadi tempat bagi lebih dari 20.000 spesies tanaman, 1.200 spesies burung, 800 spesies reptil dan amfibi, serta 430 spesies mamalia. Sungai Mekong menghadirkan perikanan darat terbesar di dunia dan berkontribusi hingga 25% tangkapan air tawar global. Ini juga memberikan mata pencaharian bagi puluhan juta orang. Keberagaman hayati ikan di Sungai Mekong hanya kalah dari Sungai Amazon. Terdapat paling tidak 1.200 spesies ikan air tawar, termasuk lumba-lumba, ikan pari air tawar raksasa yang bisa mencapai berat 590 kg, dan ikan lele raksasa yang beratnya mungkin mencapai 350 kg. Sungai ini adalah air tawar terbesar ketiga di dunia. Karena kelimpahan sumber daya alamnya, manusia telah menetap di wilayah sekitar Sungai Mekong selama lebih dari 4.000 tahun. Pada saat ini, lebih dari 65 juta orang tinggal di sekitar wilayah ini, termasuk hampir 100 kelompok etnis yang berbeda. Sekitar 80% dari populasi ini sangat bergantung pada sistem alam yang sehat seperti sungai, hutan, dan lahan basah untuk pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Selama beribu-ribu tahun, mereka yang tinggal di tepi sungai ini bergantung pada airnya untuk sanitasi, memasak, irigasi, dan transportasi. Mereka bekerja, makan, bermain, bahkan belajar di sekitar Sungai Mekong. Dari total 65 juta orang di cekungan bawah Sungai Mekong, sekitar 40% dari mereka tinggal dalam jarak 15 km dari sungai, dengan sebagian besar berada dalam jarak 5 km dari sungai itu sendiri. Puluhan juta orang ini, mulai dari pekerja, makan, bermain, bahkan belajar, sangat bergantung pada Sungai Mekong dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan mereka menunjukkan keterkaitan yang fundamental antara kesejahteraan manusia dan ekosistem. Sungai Mekong melintasi berbagai perbatasan negara, sehingga memiliki banyak nama yang berbeda. Nama-nama ini mencerminkan karakteristik unik Sungai Mekong dan juga mencerminkan keragaman budaya serta kelompok etnis yang bergantung padanya. Di Cina, sungai ini dikenal sebagai Lancang Jiang, yang berarti sungai yang bergejolak. Di Thailand dan Laos, disebut sebagai Maikong atau Mainan Kong, yang keduanya berarti air ibu. Kedua nama ini adalah yang paling umum digunakan dan diakui secara internasional. Di Vietnam, sungai ini sering disebut sebagai Culong, yang berarti 9 naga, merujuk pada cabang-cabangnya yang muncul di delta Mekong. Namun demikian, tidak peduli apa nama yang diberikan pada sungai ini, Sungai Mekong memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat di setiap negara yang dilaluinya.
Kamboja dan Vietnam adalah dua negara yang paling bergantung pada Sungai Mekong, dengan 70 hingga 80% penduduk mereka mengandalkan ikan sungai sebagai sumber utama protein. Vietnam, yang dikenal sebagai negara yang dikelilingi oleh perairan dari delta Sungai Merah di utara hingga delta Mekong di selatan, menjadikan sungai sebagai salah satu pusat peradabannya. Geografi Vietnam yang dikelilingi oleh perairan dengan garis pantai sekitar 344 km memengaruhi interaksi budaya dan teknologi masyarakatnya. Oleh karena itu, berbagai jenis kapal dan perahu, baik modern maupun tradisional, dapat dengan mudah ditemukan di negara ini. Perahu tradisional yang terbuat dari kayu tetap menjadi alat transportasi yang populer. Selain itu, sungai ini juga menjadi pusat ekonomi dengan adanya pasar terapung. Menurut penelitian arkeologi, jalur perdagangan di delta Sungai Vietnam telah ada sejak 4.500 tahun yang lalu. Pada abad ke-7, jalur sungai di bagian selatan Sungai Mekong menjadi jalur utama migrasi ke wilayah utara, yang menciptakan keragaman etnis yang kaya di negara ini. Persimpangan sungai besar menjadi titik pusat perdagangan, dan ini menghasilkan pertumbuhan pasar darat dan pasar terapung yang signifikan di Vietnam. Yang menarik, meskipun pertumbuhan ekonomi dan teknologi telah terjadi pada abad ke-19, pasar terapung tetap berkembang hingga abad ke-21. Bahkan, upaya untuk memajukan pasar tradisional seperti pasar terapung mengalami peningkatan di Vietnam, dan hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi negara tersebut. Di Vietnam, Sungai Mekong juga memberikan fenomena unik ketika alirannya terbalik. Ini terjadi karena pertemuan Sungai Mekong dengan Sungai Tonle Sap. Kedua sungai ini bergabung dan kemudian membelah menjadi induk Sungai Mekong dan Sungai Basak, yang kemudian mengalir ke selatan melalui Vietnam membentuk delta Mekong yang luas. Selama musim hujan, daerah delta yang lebih rendah sering mengalami banjir air deras, yang menyebabkan anak-anak sungai yang biasanya kering menjadi banjir. Ketika musim hujan berlanjut, air di Sungai Tonle Sap tidak dapat menampungnya, sehingga air ini mengalir ke utara, ke arah hulu sungai. Ini adalah alasan mengapa sungai ini disebut mengalir terbalik, hingga akhirnya mencapai Danau Tonle Sap. Meskipun danau ini terletak di dataran rendah, selama musim kemarau, luas permukaannya mencapai sekitar 3.000 km persegi. Namun, saat musim hujan, luasnya bisa menjadi 4 hingga 5 kali lebih besar dari biasanya. Inilah yang membuat danau ini menjadi danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Sungai Tonle Sap yang mengalir terbalik membawa endapan aluvial yang subur ke dalam cekungan Tonle Sap. Ikan dalam jumlah besar bermigrasi dari Sungai Mekong ke danau ini untuk berkembang biak di lingkungan yang kaya nutrisi. Beberapa penduduk di sekitar danau membangun rumah di atas tiang. Pada musim kemarau, rumah-rumah ini terangkat hingga 6 meter di atas permukaan danau, tetapi saat musim banjir, perahu nelayan dan baskom besar dapat berhenti tepat di depan pintu rumah mereka. Penduduk lainnya tinggal di rumah perahu yang dibangun di atas landasan terapung. Saat keluarga mereka bertambah, mereka menambahkan landasan ekstra untuk memperluas rumah mereka.
Inilah awal mula munculnya Desa Terapung, dengan sekitar 170 desa terapung yang mengesankan. Sungai Mekong, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa dan peran kunci dalam kehidupan masyarakat di sepanjang alirannya, menjadi salah satu aset berharga bagi Asia Tenggara. Keberagaman hayati, budaya, dan mata pencaharian yang dihasilkan oleh sungai ini adalah bukti betapa pentingnya alam ini bagi kesejahteraan manusia dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.